Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 9 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Widyotami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak kembali membongkar lokasi judi online diduga beromset miliaran rupiah di perumahan elit Kota Medan dini hari tadi. Ratusan alat judi online diamankan polisi sebagai barang bukti dan saat ini Polda Sumatera Utara masih melakukan pengembangan penyelidikan guna mengungkap otak pelaku. Ratusan personil kepolisian daerah Sumatera Utara melibatkan gabungan Brimob, Sabara, Propam, Reserse, dan Intelijen dikerahkan dalam penggerebekan judi online terbesar di Sumatera Utara dilakukan di perumahan elit Cemara Asri Medan. Penggerebekan situs judi online beromset miliaran rupiah per bulan ini dipimpin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan didampingi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda. Lokasi judi online terbesar di Sumatera Utara ini dikatakan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, berkedok sebagai warung kuliner. Dalam operasional judi online ini diduga kuat sebagai operator situs judi online Lebah, Dewa Judi, dan Laris. Penggerebekan judi online di Kota Medan merupakan komitmen Kapolda Sumatera Utara untuk memberantas penyakit masyarakat untuk menciptakan Sumatera Utara aman dan juga kondusif. Subdit Cyber masih terus mendalami terkait dengan link-link yang digunakan oleh para pelaku judi, dan ini kita perkirakan judi yang omsetnya cukup besar yang berada di Kota Medan. Sekali lagi bahwa ini tindakan tegas yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara untuk memberantas segala penyakit masyarakat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak kemarin memantau kebakaran hutan kawasan Danau Toba di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Kebakaran hutan Pulau Samosir seluas 35 hektar, Polda Sumut menahan 2 orang diduga pelaku melakukan pembakaran lahan dan 1 orang masih di bawah umur. Dengan menggunakan armada transportasi helikopter, Kapolda Sumatera Utara bersama pejabat utama memantau lokasi kebakaran hutan dari udara Senin siang. Terdapat 2 titik lokasi terjadi kebakaran hutan kawasan Danau Toba di Pulau Samosir. Ratusan personil gabungan TNI Polri, petugas damkar daerah, dan unsur pemerintah dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar menghanguskan 35 hektar lahan sejak Minggu malam. Penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara integrasi, tidak dikerjakan sendiri-sendiri, mengingat kejadian ini kerap terjadi. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Danau Toba, Pulau Samosir sengaja dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan untuk bertani ataupun mencari kehidupan dengan cara merusak alam. Guna pencegahan dibutuhkan sosialisasi secara intensif bersama unsur pemerintah, TNI Polri kepada masyarakat untuk peduli penyelamatan lingkungan di masa mendatang. Kebakaran hutan seluas 35 hektar, Polda Sumut telah menahan 2 orang terduga pelaku pembakaran. Penyelidikan yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik dari Polda, kemudian penyidik dari Polres dan Polda, ada mengamankan 2 orang yang diduga pelaku. Berdasarkan keterangan sementara, betul bahwa kedua orang ini mengakui tujuan awalnya adalah untuk membuka lahan perkebunan. Kemudian kalau yang satu lagi, anak usia di bawah umur, itu karena dia disuruh oleh salah seorang yang ada di sana untuk membakar sampah. Jadi setelah sampah terbakar, kemudian merembet ke area ilalang yang kebetulan juga berdekatan dengan hutan yang ada di sana.
Membangun kesadaran masyarakat merupakan hal yang penting sebagai upaya pencegahan pelestarian hutan kawasan Danau Toba lebih baik menuju kawasan destinasi wisata mancanegara. Pemirsa, Polres Taput menangkap 2 orang pria diduga di 2 tempat yang berbeda atas dugaan perdagangan gelap tubuh satwa yang dilindungi. Penangkapan para pelaku jaringan internasional penjualan tubuh satwa yang dilindungi ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan direspon Polres Taput bersama lintas instansi terkait. Peredaran bagian tubuh hewan yang dilindungi digagalkan jajaran Polres Taput baru-baru ini. Puluhan kilo kulit terenggiling siap jual dan 10 paruh burung rakung gading diamankan. Penangkapan jaringan penjualan tubuh burung antar negara yang ditangkap di 2 lokasi di Tarutung. 2 pelaku yang ditangkap merupakan warga Taput dan warga Aceh yang diduga sebagai jaringan internasional. Sejumlah barang bukti seperti 1 unit mobil Avanza diamankan petugas. Kapolres Taput AKBP Johansson Sianturi pada gelar konferensi pers yang tadi mengatakan pengungkapan jaringan penjualan organ tubuh hewan yang dilindungi tersebut diungkap bekerja sama dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara. Tim gabungan nantinya akan menindaklanjuti kasus tersebut dan mendalami sumber pasokan kulit terenggiling siap jual dan 10 paruh burung rakung gading yang jumlahnya cukup besar. Sebelumnya kedua pelaku ditangkap di 2 tempat yang berbeda, yakni di SPBU Tarutung dan di sekitar kompleks Menara Lonceng Tarutung. Dari keterangan awal, kedua pelaku yang kini ditahan di Polres Taput untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap puluhan kilogram kulit terenggiling serta paruh burung rakung gading yang rencananya akan dipasarkan ke Tiongkok. Menurut Kapolres Taput, jaringan ini tidak hanya tersebar di 1 titik saja sehingga akan dilakukan pengusutan lebih jauh. Pada tersangka yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya pasal 21 ayat 2 huruf A dan junto pasal 40 ayat 2, di mana sanksi pidana penjara terhadap tersangka 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan warga negara Indonesia yang disekap dan disiksa di Kamboja akhirnya berhasil dievakuasi KBRI. Ratusan WNI yang disekap diantaranya warga Kota Binjai. Beginilah video amatir yang diterima salah satu anggota DPRD Binjai yang sangat berperan dalam evakuasi WNI yang sempat disekap dan disiksa akibat ditipu dalam mencari pekerjaan. Ratusan WNI ini awalnya dijanjikan akan dipekerjakan dengan upah yang cukup besar. Namun setibanya di Kamboja, mereka ditempatkan di penampungan dan kerap mendapatkan penyiksaan. Setelah berhari-hari mendapatkan penyiksaan, akhirnya salah seorang WNI asal Kota Binjai mencoba menghubungi anggota DPRD Kota Binjai dari fraksi Gerindra, Joko Basuki, untuk menceritakan semua permasalahan yang terjadi. Mendapat laporan itu, Joko Basuki menghubungi Dadang yang merupakan KBRI untuk Kamboja. Setelah menceritakan semua permasalahan yang dihadapi WNI, akhirnya KBRI mengambil tindakan dan berhasil mengevakuasi 150 WNI. Joko Basuki, anggota DPRD Kota Binjai, mengatakan awalnya korban menghubunginya via media sosial, kemudian komunikasi berlanjut melalui telepon via video call. Korban mengaku kerap mendapatkan siksaan di salah satu gedung yang berada di kota Sihanoukville, Kamboja. Korban dijanjikan pekerjaan dengan upah yang cukup besar, namun tiba di Kamboja, mereka disekap dan dianiaya. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan ditempatkan di lokasi yang aman. KBRI yang ada di Kamboja, dan alhamdulillah beliau menyambut dengan respon dengan baik dan cepat tanggap, terus berkoordinasi dengan pemerintahan Kamboja dan juga kepolisian Kamboja, Barreskrim kita juga yang ada di Kamboja sudah bersinergi, terus berkoordinasi untuk mengevakuasi saudara-saudara kita yang ada di Kamboja. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar ya, dengan baik.
Pemirsa, polisi menggagalkan pengiriman ganja kering sebanyak 13 kg yang akan dipasarkan ke Denpasar, Bali. Pengiriman ganja kering ini menggunakan jasa pengiriman ekspedisi. Tim Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal menggiring pelaku kurir ganja ke salah satu tempat jasa pengiriman ekspedisi untuk membuktikan barang yang hendak dikirim ke Denpasar, Bali. Pemeriksaan barang kiriman melalui ekspedisi ini, petugas menemukan 13 bal ganja siap edar yang dibungkus dengan kardus dan lakban warna kuning. Sebelumnya tersangka ditangkap petugas di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang mencoba melarikan diri ke Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur. Kapolres Madinah AKBP Reja Hairul Akbar Sidik mengatakan pelaku yang berinisial RS warga Siantar ini merupakan residivis yang baru bebas dari penjara sekitar 1 bulan yang lalu dengan kasus yang sama. RS kurir ganja ini mengakui ganja yang hendak dikirim ke Bali tersebut merupakan milik seseorang yang berinisial DOL yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Ia juga mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000 per kilogramnya. Yang pertama di Huta Bargot itu yang bersangkutan tersangka melakukan penjualan di desa Huta Bargot Lombang tersebut. Kemudian dilakukan teknik penangkapan, ya, didapati kurang lebih 1 kilogram ganja. Ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan ada informasi, kemudian tidak lanjuti. Selanjutnya ternyata benar informasi tersebut, didapati barang bukti sebanyak 13 kg ganja. Press release yang digelar Polres Mandailing Natal telah berhasil mengungkap 2 kasus narkoba. Pertama di jasa pengiriman ekspedisi di Kecamatan Panyabungan, mengamankan 13 kg ganja kering siap edar dan 1 tersangka. Sedangkan kasus kedua, petugas mengamankan 1 pelaku dan 1 kg ganja di salah satu kebun coklat warga di Kecamatan Huta Bargot. 5 unit rumah di bantaran Sungai Deli, Pekanbaruhan yang dijadikan sebagai lokasi praktik judi dan peredaran narkoba ludes terbakar. Peristiwa terjadi karena pemilik rumah lupa mematikan kompor saat terjadi penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada Senin sore kemarin. Sebanyak 5 unit rumah semi permanen di kawasan bantaran Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan liar yang berdiri di jalur hijau ini. Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena rumah dalam keadaan kosong. Pemiliknya kabur saat puluhan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung yang dijadikan tempat praktik judi dan peredaran narkotika. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah warga memadamkan api menggunakan alat seadanya. Salah seorang warga Pekan Labuhan, Hendra, mengatakan kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang memasak namun lupa mematikan kompor. Lagi masak, digerebek langsung dibawa. Nggak lama dibawa kejadian meledaknya kompor itu. Jadi yang punya rumah lagi masak? Lagi masak. Dibawa lupa mematikan kompor? Mematikan kompor, meledaklah kompor itu. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Erikson Madulang mengatakan dalam penggerebekan kampung narkoba ini mengamankan 7 orang tersangka beserta barang bukti berupa alat hisap dan mesin judi. Hari ini TKP-nya Kandang Lembu, ada 7 orang kita amankan diduga pengguna. Berikut barang bukti alat hisap atau bong. Berikut juga kita amankan mesin judi yang tindak lanjutnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan
andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pengurus Pusat Organisasi Wirawati Catur Panca melakukan bakti sosial berupa pemberian alat bantu dengar ABD dan sembako di Rumkit Tingkat 2 Putri Hijau Medan pagi tadi. Pemberian alat bantu dengar dan sembako tersebut dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Pusat Wirawati Catur Panca, Pia Periasti Meganada, dan Karumkit Tingkat 2 Putri Hijau Medan, Kolonel CKM Sufi Novida. Ketua Umum Pengurus Pusat Wirawati Catur Panca, Pia Periasti Megananda menjelaskan Wirawati Catur Panca merupakan organisasi yang dilahirkan oleh Laskar Pejuang Wanita berkiprah membantu masyarakat yang berkebutuhan. Wirawati Catur Panca yang digagas almarhumah Ibu Tin Soeharto di zaman itu merupakan wadah bagi pejuang eks-kelaskaran wanita yang salah satu misinya melestarikan jiwa semangat dan nilai juang 45. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Wirawati Catur Panca, Pia Periasti Megananda, pelaksanaan bakti sosial dengan pemasangan alat bantu dengar bertujuan untuk membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan alat tersebut sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Pia Periasti Megananda menyampaikan terima kasih kepada pihak PTPN 3 yang mau bekerja sama sehingga upaya kemanusiaan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Kiprah kami adalah otomatis untuk sosial, Pak. Pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan pemberian alat bantu dengar yang kami disponsori atau diberikan oleh PTPN 3 yang kepada 15 alat bantu dengar. Ya. Harapan saya yang pasti kami bahagia buat kami dan otomatis PTPN 3 yang telah memberikan, karena tadi setelah kami pasang lalu beliau-beliau akhirnya saya bisa mendengar, itu kan suatu kebahagiaan bagi kami. Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau Medan, Kolonel CKM Sufi Novida mengatakan, semoga kegiatan bakti sosial pemasangan alat bantu itu dapat membantu masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendengaran dan bisa berkomunikasi dengan baik. Karumkit Sufi Novida juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Alat bantu dengar sebanyak 5 orang di Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau, dan selanjutnya akan dilaksanakan pada kegiatan di Pusat Pengembangan Produk Unggul di daerah Deli Serdang pada tanggal 10 Agustus 2022. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Wirawati Catur Panca yang telah bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Putri Hijau yang tujuannya sangat membantu kepada masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran dan dalam kita untuk mengabdi bangsa dan negara. Pemirsa, dalam rangka menyambut Tahun Muharram, Perguruan Al-Azhar Medan melakukan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi. Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengenalkan siswa terhadap spirit meneladani perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Peringatan Tahun Baru Islam di Perguruan Al-Azhar Medan diikuti seluruh siswa-siswi SD hingga SMA, diawali dengan melantunkan Asmaul Husna sebagai rasa cinta terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdil Muhadir Ritonga dalam tausiahnya mengatakan, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai hijrah atau perjuangan meninggalkan hal buruk untuk meraih kebaikan. Dikatakan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah karena banyaknya penindasan orang-orang dari Mekah terhadap orang kafir Quraisy. Oleh karenanya, Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat dengan hijrah ke Madinah agar bisa lebih maju dalam posisi apapun. Dikatakan dengan melakukan hijrah dapat menentukan kualitas dan kemandirian seseorang baik dalam menuntut ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.
Kepada para siswa diingatkan agar tidak lupa membaca Al-Quran, lebih meningkatkan kualitas ibadah terutama sholat 5 waktu, dan bisa mengingatkan saudara serta keluarga agar menjadi anak yang soleh. Rasul mengajarkan kepada para sahabat hijrah ke Madinah. Itulah konsepnya, kata Nabi. Kita kadang-kadang macan di kampung di luar, tapi kadang-kadang kucing di kampung sendiri. Maknanya apa? Kita harus berani hijrah, menunjukkan kualitas kita dimanapun kita berada. Kalau kita bertahan di kampung sendiri, kadang-kadang tak maju. Makanya banyak saudara-saudara para guru, hijrahlah, baik dalam konsep apapun. Baik menuntut ilmu, cari sekolah yang jauh dari negeri. Kenapa? Biar ada kemandirian. Itulah bukti yang ditunjukkan para nabi. Karena banyaknya kualitas orang-orang muslim saat itu ditindas, hijrah ke Madinah disambut dengan gembira. Target nabi, tujuan nabi dari Mekah ke Madinah itu dalam hijrah ini hanya 3 juga. Pertama, binaul masjid, membangun masjid. Makanya saya ingin ingatkan, kalau masih banyak anak-anak rami ke masjid, jangan diusir. Karena konsep hijrah itu adalah macam mana menyatukan umat dalam masjid. Masih banyak sekarang pengurus masjid yang tidak suka rame anak-anak. Saya ingatkan kembali, tanpa suara mereka tak nampak bangkit Islam. Pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, peringatan 1 Muharram ini dapat menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan iman para siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikan kualitas pribadi sebagai umat yang selalu mencintai persatuan dan kesatuan. Insya Allah momen tahun baru ini akan kami ingatkan kepada siswa-siswi dan mahasiswa kami agar sebagai motivasi baru, semangat baru untuk meningkatkan aktivitas mereka, baik itu dalam ibadah maupun belajar. Mudah-mudahan momen tahun baru Islam ini bisa membawa berkah bagi mereka kita semua, sehingga anak-anak lebih giat lagi untuk meningkatkan ilmu, amal, dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berteknologi, dan tentunya menjadikan mereka orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, dan bisa memenuhi harapan kedua orang tua. Peringatan 1 Muharram menjadi bulan permulaan yang baik dan awal dari segala kebangkitan dan pembaharuan dalam segala aspek hidup secara jasmani dan rohani. Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Indonesia, dan Jasara Harja telah melakukan edukasi dalam peningkatan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan identifikasi dan registrasi pajak kendaraan bermotor serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sosialisasi Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin yang dihadiri Kakor Lantas Polri Firman Santia Budi, Direktur Utama Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono, dan Dirjen Kemendagri diwakili Kasubdit Pendapatan Daerah Siti Khomzah. Saat ini sudah 3 kota yang dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan yang ketiga Sumatera Utara. Pada sosialisasi ini dijelaskan mengenai realisasi penerapan Pasal 74 Undang-Undang 22 Tahun 2009 yang mana masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor guna membantu pemerintah mendapatkan pendapatan daerah untuk dapat melakukan pembangunan daerah di setiap provinsi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah melalui pihak terkait saat ini terus memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya, seperti sarana digital, mal, samsat keliling, dan samsat corner. Gubsu menyebutkan dari 7 juta kendaraan bermotor di Sumatera Utara, baru 30% yang melakukan pembayaran pajak kendaraannya dengan jumlah uang 2,4 triliun rupiah, sedangkan 70%-nya masih melakukan penunggakan.
Edi Rahmayadi menyatakan jika terdapat 60% saja pengguna kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajaknya, maka dapat dipastikan pendapatan daerah akan bertambah hingga 7 triliun rupiah. Maka total pendapatan daerah Sumatera Utara sudah mencapai 9 triliun. Kita hanya baru 30% bisa melakukan pajak kendaraan yang ada di Sumatera Utara ini. Itu dengan 2,4 triliun masuk ke pendapatan daerah provinsi. Nah ini kalau bisa 60% saja dia bisa bertambah sampai 7 triliun. Kalau tambah 7 triliun sudah bisa 9 triliun. 9 triliun bisa mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan dalam membangun di Sumatera Utara ini, terkhusus infrastruktur melalui digital. Bisa membayar di mall, ada kendaraan yang datang kemana-kemana dan akan mempermudah, dan ini juga akan terus diperbaiki sehingga rakyat mudah untuk membayarnya. Ini dia, dan pastikan ini bisa. Untuk itu para wartawan tolong sosialisasikan. Ada satu ketegasan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu Korlantas. Bagi yang tidak bisa menepati waktu tentang pajak ini, dia akan diambil tindakan tegas. Kakor Lantas Polri Firman Santiabudi menyampaikan tegaknya sebuah aturan tergantung dari aturan itu sendiri dan petugasnya serta masyarakatnya. Aturan itu sudah ada sejak tahun 2009 dan akan secara masif disosialisasikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat tentang pembangunan akan dapat diwujudkan. Kakor Lantas menegaskan pihaknya akan roadshow dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar penerimaan negara dari pajak kendaraan akan semakin meningkat dan secara langsung akan mempengaruhi pembangunan di suatu daerah. Untuk pajak, sampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bayangkan kalau kita semua, masyarakat ini mendukung, patuh, kita bisa menikmati fasilitas dan hasil pembangunan itu sendiri. Rumah sakit bagus, jalan bagus, sekolah-sekolah bagus, ya moga-moga tunjangannya juga untuk pegawai negeri kita jadi bagus, dengan subsidi dari daerah. Yang kedua, tidak ada yang mau, tapi kadang kecelakaan lalu lintas itu terjadi. Ya. Dari mana kita harus membantu? Salah satunya adalah dari bahwa di jalan ada hak dan kewajiban yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Dan kita ingin mengedukasi, yang tertiblah yang akan mendapatkan fasilitas itu. Kalau yang tidak tertib sama yang tertib disamakan rewardnya, kita tidak mendidik. Ya, saya sampaikan kepada Dirut Jasa Harja, kalau ada yang kecelakaan karena, kecelakaan memang tidak ada yang diinginkan. Tapi karena dia tidak patuh, yang bersangkutan tidak pernah bayar preminya, ya harus beda dong dengan mereka yang tertib bayar. Nah, kita ingin mengedukasi mereka, oh ternyata kita mengeluarkan kewajiban ini, nanti kita dikembalikan dalam bentuk bantuan lagi dari pemerintah. Ini edukasi, sehingga pemutihan yang disampaikan oleh Pak Gubernur nanti akan kita tindak lanjuti dengan adanya permohonan kami kepada Bapak Gubernur dan dukungan nanti pada Bupati dan Wali Kota adalah balik nama. Ya, tadi satu pertanyaan tadi baik, apa kendalanya? Kita cek ke lapangan, apakah kita masing-masing memegang kendaraan atas nama kita? Direktur Utama Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono mengatakan Jasara Harja adalah badan usaha yang ditugaskan negara sehingga bayar tidak bayar pajak, para wajib pajak kendaraan Jasara Harja tetap memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Cabang Jasara Harja Sumatera Utara saat ini mengalami keuangan yang minus akibat banyaknya para wajib pajak kendaraan tidak melakukan pembayaran. Meski demikian, pihak Jasara Harja tetap berkomitmen akan terus melayani masyarakat dan berharap melalui kerjasama yang dilakukan Jasara Harja dapat terus melakukan pembayaran santunan kepada korban kecelakaan. Namun hal terpenting, pendapatan daerah akan meningkat yang erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Ya pemirsa, meskipun cacar monyet sampai saat ini belum ditemukan di Indonesia, akan tetapi perlu diantisipasi diantaranya dengan pencegahan. Bahkan cacar monyet merupakan penyakit virus yang dapat tertular dari hewan ke manusia dan belum ditemukan obatnya.
Virus cacar monyet ini sudah ditemukan pada tahun 1958 pada koloni kera melalui penelitian. Namun virus ini baru teridentifikasi secara klinis mulai tahun 1972. Meski demikian sudah pernah terjadi beberapa wabah sebelum tahun 2022 ini. Guna memahami tentang cacar monyet ini, maka Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan workshop tentang cacar monyet. Workshop yang dibuka oleh penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Ramayadi ini menghadirkan narasumber Dr. Leni Evalena Sihotang, SPPD KPTI. Pada paparannya, Dr. Leni Evalena Sihotang menyampaikan materi tentang penyebab, gejala, dan pencegahannya. Menurut Dr. Leni Evalena Sihotang, sampai saat ini belum ada ditemukan obat untuk cacar monyet. Dikatakan penularan virus cacar monyet adalah penularan dari hewan terinfeksi baik melalui garukan atau gigitan hewan atau ketika mempersiapkan atau makan daging termasuk menggunakan produk dari hewan terinfeksi. Bahkan cacar monyet menular kepada seseorang melalui kontak erat, personal dan seringnya kulit ke kulit termasuk kontak langsung serta memegang barang. Pada paparannya, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik ini menyatakan cara mencegah cacar monyet ini sama dengan penyakit lainnya, diantaranya COVID-19, yaitu dengan memberikan vaksin agar tubuh dalam kondisi sehat atau menjaga kekebalan tubuh. Bahkan Dr. Leni Evalena Sihotang menyatakan pencegahan hal yang sangat penting dalam mengatasi cacar monyet yaitu selalu mencuci tangan dan menjaga kesehatan tubuh. Sementara itu penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Ramayadi menyatakan dilakukannya workshop ini sebagai edukasi kepada semua keluarga besar anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara tentang cacar monyet termasuk pencegahannya. Dharma Wanita Sumatera Utara untuk bisa mengetahuinya apa saja gejalanya, apa saja cara penularannya dan semuanya, supaya ibu-ibu itu merasa tidak takut, bukan untuk menakut-nakutin, tapi merasa tidak takut bahwa penyakit ini seperti ini, dengan edukasi seperti ini, saya berharap ibu-ibu Dharma Wanita lebih waspada karena kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati ibu-ibu Dharma Wanita, sehingga dengan pengetahuan ini kita bisa sama-sama mengetahuinya, sama-sama cara mengobatinya pun kalau sudah ada, memang tidak berbahaya, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga kita semuanya bisa sehat. Pada akhir workshop, cacar monyet ini dilakukan sesi tanya jawab dengan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang hadir workshop termasuk yang mengikutinya secara Zoom dari kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Ya pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, pelajar asal Italia memberikan cenderamata kepada Kepala SMA Negeri 16 Medan mengawali hari pertama belajar di sekolah ini. Ya, pemberian cenderamata ini dilakukan oleh pelajar asal Italia, Alex Dayana, pada upacara bendera di SMA Negeri 16 Medan. SMA Negeri 16 Medan selalu melakukan upacara bendera di sekolah pada setiap Senin dalam mengawali masuknya pembelajaran awal minggu. Upacara bendera ini diikuti seluruh guru dan tenaga kependidikan termasuk aparat TNI yang hadir di sekolah ini. Bertindak selaku pembina upacara adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 16 Medan, Suyono.
Upacara bendera diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pembacaan teks Pancasila termasuk pemanjatan doa. Sebelum upacara bendera selesai, pada kesempatan itu salah seorang pelajar asal Italia, Alex Diana, memberikan cenderamata kepada keluarga besar SMA Negeri 16 Medan yang diterima Kepala SMA Negeri 16 Medan, Reni Agustina. Cenderamata ini berupa bendera negara Italia sebagai pertanda persahabatan sekaligus ucapan terima kasih Alex Diana dalam mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 16 Medan. Kehadiran Alex Diana di SMA Negeri 16 Medan adalah sebagai program American Field Service Bina Antara Budaya Medan. Alex Diana akan mengikuti pembelajaran selama 10 bulan di SMA Negeri 16 Medan. Selama berada di sekolah ini, ia ditempatkan pada kelas 11 MIPA 1. Usai upacara bendera pada silaturahmi dengan Kepala SMA Negeri 16 Medan, Reni Agustina, bersama Wakasek Kesiswaan Suyono dan Wakasek Humas Rusdi Muhlizar, berbagai hal dibicarakan terkait kehadiran Alex Diana untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Kehadiran Alex Diana ke kota Medan nantinya akan mempelajari budaya dan saling bertukar informasi tentang budaya. Selama berada di kota Medan, ia tinggal di kediaman salah seorang siswa SMA Negeri 16 Medan yang didukung oleh orang tua siswa ini. Saat ini Alex Diana selama berada di kota Medan atau belajar di SMA Negeri 16 Medan diberi nama Indonesia Ibrahim Alex Damanik oleh Bapak asuh tempat ia tinggal. Pada tahap awal minggu ini, Alex Diana akan diberi pengarahan atau sosialisasi tentang proses pembelajaran dan tata tertib di SMA Negeri 16 Medan. Kepala SMA Negeri 16 Medan berharap agar pengetahuan atau wawasan Alex Diana kian bertambah, terutama dalam mengenal atau mempelajari budaya untuk disebarluaskan nantinya kepada pelajar yang ada di Italia. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, pedagang bendera musiman yang menjual pernak-pernik khas Hari Kemerdekaan mulai meningkat. Di mana sejak 2 tahun terakhir omset pedagang penjual bendera menurun akibat pandemi COVID-19. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 menjadi momen bagi para pedagang bendera musiman di Padang Sidimpuan. Sejak 2 tahun terakhir omset pedagang penjual bendera menurun akibat pandemi COVID-19 di tanah air. Pedagang bendera dan pernak-pernik kemerdekaan RI mulai ramai di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Menjual bendera merah putih dan umbul-umbul berwarna-warni dengan beragam ukuran. Pedagang bendera musiman ini sejak 2 minggu terakhir mulai ramai di sepanjang jalan Kota Padang Sidimpuan. Pedagang musiman ini memanfaatkan trotoar di pinggir jalan maupun ruas jalan arteri untuk menjajakan bendera. Umbul-umbul dan pernak-pernik yang bernuansa merah putih. Salah seorang pedagang bendera musiman asal Bandung, Jawa Barat, Asep Kurnia mengatakan penjualan bendera pada tahun ini mulai meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Ia mengaku dapat menjual bendera merah putih dan aneka bendera warna-warni sebanyak 2 kodi dalam sehari. Sementara harga setiap bendera yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dalam satu hari berapa biji lah terjual itu kira-kira dia? Kira-kira keluar umur paling banyak 2 kodi. 2 kodi. Kita dari mana kita, Bang? Saya dari Bandung. Oh, jadi barang-barangnya bagusnya dari Bandung ya? Ya, dari Bandung. Ya pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, warga memeriahkannya dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan rumah. Ya, selain bendera merah putih, warga juga memasang baliho spanduk dan berbagai hiasan lainnya untuk menyambut HUT RI pada 17 Agustus 2022 mendatang. Kegiatan ini dilakukan warga untuk memperingati dan memeriahkan hari bersejarah bagi Indonesia. Mengenai aturan pemasangan bendera merah putih sesuai surat edaran Menteri Sekretaris Negara yang menyebutkan pengibaran bendera merah putih dapat dilakukan dari 1 hingga 31 Agustus 2022. Sedangkan untuk pemasangan umbul-umbul, spanduk, poster baliho, dan berbagai hiasan lainnya dapat dipasang mulai 20 Juli hingga 31 Agustus 2022. Perlu diketahui bahwa bendera merah putih yang digunakan untuk menyambut HUT RI 17 Agustus harus menggunakan bendera yang berukuran sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.
Bendera merah putih yang dipasang memiliki bentuk 4 persegi panjang yang berukuran lebar 2/3 dari panjang. Untuk bendera bagian atas berwarna merah dan pada bagian bawah warna putih, yang kedua bagiannya memiliki ukuran yang sama. Disebutkan juga bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini berisi tentang ukuran bendera merah putih milik negara. Adapun aturan tentang ukuran bendera merah putih ini berdasarkan undang-undang. Untuk bendera merah putih yang digunakan di mobil presiden maupun wakil presiden sebesar 30 cm kali 45 cm. Untuk bendera merah putih yang digunakan pada kendaraan mobil milik pejabat negara 20 cm kali 30 cm, sedangkan bendera merah putih yang digunakan di kendaraan umum 100 cm kali 150 cm. Pemirsa, puluhan ekor penyu dikembalikan pada habitatnya. Gerakan pelepasan satwa laut ini dalam upaya menjaga kelestarian terumbu karang Laut Nias yang terancam punah. Pengerusakan ekosistem laut masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Nias sehingga berdampak terhadap pertumbuhan jumlah produktivitas ikan menjadi terancam. Salah satunya pencurian penyu dan telurnya yang secara liar maupun tanpa disadari para nelayan dan masyarakat sekitar pantai Nias terjadi. Keberadaan penyu sebagai satwa laut yang dilindungi sebagaimana ketentuan pemerintah itu dapat menjaga dan merawat kehidupan terumbu karang tetap lestari dan menjaga keberlangsungan biota laut serta produktivitas ikan untuk konsumsi masyarakat. Seperti yang dilakukan pencinta satwa laut di Kepulauan Nias yang melakukan kegiatan pelepasan penyu, puluhan ekor penyu yang baru dietaskan dari rumah penyu Nias serta 3 ekor penyu dewasa usia 60 tahun dilepaskan kembali ke habitat laut pada pantai Tagaule, Kecamatan Bawalato, Nias. 30 ekor penyu, 3 ekor penyu lekang yang besar yang kita tebus dari nelayan, dan ada 27 ekor penyu jenis olive ridley yang kita tetaskan langsung di rumah penyu Nias. Daerah kawasan Tagaule ini sering ditemukan masyarakat telur penyu dan penyu-penyu yang bertelur, sehingga banyak juga yang sering ditangkap oleh masyarakat untuk dimakan dan dikonsumsi. Nah, melalui cara pelepas liaran perdana ini kita mengimbau dan mengajak masyarakat dan warga sekitar agar concern terhadap pelestarian penyu ini. Kami dengar informasi dari bapak-bapak perikanan, penyu inilah salah satu yang memulihkan atau yang memperbaiki kembali namanya terumbu karang. Jadi harapan kami ke depannya jika ada kawan-kawan yang mendapatkan penyu di keadaan dia masih hidup dapat dijaring kita, ya kita harapkan kita biarkan lagi lah dia, kita lepaskan lagi dia. Dan instansi pemerintah mengingat selama ini minimnya hasil tangkapan nelayan termasuk dipengaruhi oleh faktor rusaknya terumbu karang di kawasan tersebut. Tradisi turun-temurun masyarakat Melayu Langkat saat memperingati 10 Muharram hingga kini masih terus dilaksanakan. Kebiasaan tersebut adalah masak bubur Asyura untuk dibagikan kepada masyarakat setempat yang dipercaya berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, baik kaum ibu dan bapak tampak sibuk memasak bubur Asyura menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya wajan besar atau kuali. Masyarakat yang terdiri dari kaum ibu dan bapak ikut serta membuat bubur yang kaya dengan berbagai macam campuran rempah-rempah. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk memasak bubur yang dipercaya memiliki khasiat kesehatan bagi yang mengkonsumsinya karena kaya dengan rempah-rempah dan juga sayur mayur seperti umbi, kentang, wortel, kacang-kacangan, ikan teri, ikan asin daging, dan berbagai macam bahan rempah-rempah. Menurut warga Langkat, memasak bubur Asyura diambil dari kisah Nabi Nuh saat berada di dalam kapal Nabi beserta penumpang yang lainnya kehabisan bahan makanan, sehingga para penumpang mengumpulkan sisa-sisa persediaan makanan untuk disatukan menjadi bubur tersebut. Pada 10 Muharram diketahui banyak kisah para nabi yang jatuh pada 10 Muharram, sehingga bulan ini juga sebagai bulannya anak yatim. Salah seorang warga, Rusli Sitepu, mengatakan memasak bubur Asyura setahun sekali ini salah satunya memperingati kebangkitan Islam di setiap 10 Muharram, dan bubur ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat dan anak yatim di Kecamatan Tanjung Pura. Kita mengingat sejarah. Ini sejarah dari zaman dulu, zaman kenabian kita sampai saat ini kita tak boleh lupa.
untuk membuat suatu, katakanlah ini momen sejarah kebudayaan Islam. Rempah-rempah ini kan membuat kesehatan, seperti rempah-rempah ini kan untuk menyegarkan badan, apalagi ini kan makanan yang setahun sekali. Nah, jadi menjadi obat bagi yang memakannya lah. Pemirsa, kontingen Medan Sunggal sebagai juara umum cabang olahraga panahan pada Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Juara kedua ditempati Kecamatan Medan Denai, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Medan Amplas. Kecamatan Medan Sunggal berhasil meraih juara umum setelah memperoleh 4 medali emas, 2 perak dan 2 medali perunggu. Juara 2 diraih Kecamatan Medan Denai dengan 3 medali emas dan 1 perak. Sementara juara ketiga Kecamatan Medan Amplas dengan raihan 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua Umum KONI Medan, Edi Hasibarani, didampingi Ketua Panitia Porkot, Liliana Puspasari, menyampaikan apresiasinya terhadap cabang olahraga panahan karena dari 94 peserta yang bertanding berasal dari 21 kecamatan di Kota Medan. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa cabang olahraga panahan sudah berkembang pesat pada semua kecamatan di Kota Medan. Para peserta yang mengikuti mulai dari usia dini hingga tingkat SMA, sehingga Medan memiliki kekuatan atlet masa depan, terutama menuju PON 2024 dan event nasional lainnya. Bahwa untuk tahun ini terjadi lonjakan prestasi, jadi nilai-nilai bila dibandingkan dengan kegiatan porkot tahun lalu, tahun ini cukup naik signifikan. Ini terjadi mengingat mereka walaupun di masa Covid ternyata rupanya latihan terus, ya. Kita berharap adik-adik kita di panahan ini tetap berlatih dan bersemangat sehingga mereka bisa menjadi atlet-atlet andalan kita ke depan nanti. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa terjadi lonjakan nilai gitu. Jadi selama ini rata-ratanya misalnya nilainya 15 ini sampai ada 20 sampai 30 nilai menurut laporan panitia. Jadi kita berharap dengan event-event seperti ini anak-anaknya bisa mengasah hasil latihannya di lapangan lah. Pada Porkot tahun ini, cabang olahraga panahan mempertandingkan 8 nomor mulai dari jarak 10 hingga 70 meter. Kontingen Medan Helvetia tampil sebagai juara umum cabur menembak Pekan Olahraga Kota Medan Porkot ke-12 tahun 2022 yang digelar di lapangan tembak Perbakin Sumut, Medan Helvetia. Medan Helvetia memastikan juara umum cabur menembak setelah meraih 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Emas diraih Herman dari nomor 3 sikap 27 meter dan multi range. Medali perak disumbang Iwan Kurniawan dari nomor bench rest dan perunggu diraih Dea Wiyati Sari Air Rifle Woman, Sami Hadisti Air Pistol Woman, dan Rayvan Pandiangan multi range. Sementara di peringkat kedua diraih kontingen Medan Denai dengan 2 emas. Kedua emas tersebut dipersembahkan Atta Zul Fahrizan dari nomor Air Pistol Man, Syifa Awal Lunisa dari nomor Air Pistol Woman. Peringkat ketiga ditempati Medan Tembung dengan raihan 1 emas dan 2 perak. Emas disumbangkan Ferdi Pratama dari nomor Air Rifleman, perak oleh Iwan Kurniawan dari nomor Air Rifleman, dan Ferdi Pratama dari nomor 3 sikap 27 meter. Wakil Ketua KONI Medan, Liliana Puspasari, yang juga Ketua Panitia Porkot ke-12 2024, saat penyerahan medali mengatakan cukup senang semua berjalan dengan sukses. Khususnya cabur menembak yang digelar di lapangan menembak Perbakin, Sumatera Utara. Ia mengharapkan dengan digelarnya Porkot, cabang menembak tersebut akan terjaring atlet-atlet berprestasi yang disiapkan untuk menghadapi berbagai kejuaraan terutama PON 2024 di mana Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah bersama. Sebagai tuan rumah nantinya jangan hanya menjadi penonton tetapi menunjukkan prestasi dengan meraih medali sebanyak mungkin. Semua itu butuh kerja keras dan diawali dari sekarang dengan terus berlatih. John P. Siahaan mewakili Perbakin Medan mengatakan cabur menembak sukses digelar selama 2 hari atas kerjasama semua pihak. Para atlet diharapkan agar terus berlatih karena ke depan akan lebih banyak tantangan. Ditambah lagi pada PON 21 2024, Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah bersama Aceh, merupakan kesempatan besar bagi atlet Medan menunjukkan prestasi. Porkot ini adalah ajang uji coba untuk bisa lebih baik lagi dan terus berlatih agar menjadi atlet berprestasi ke depannya.
Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Semiring. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.